Three, two, one. Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Sertai dan lingkupi kami semua untuk memiliki iman kepada Engkau dengan kuat kasih-Mu ya Bapa. Buat kami mengerti semua ajaran-Mu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik dan melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hello, hai. Baiklah, siapa yang ada berdoa setelah bangun dari tidur pagi hari ini? Bagus, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita kena memulakan hari kita dengan berdoa kepada
Tuhan. Untuk minggu ini, tajuk cerita Alkitab yang akan kita dengar ialah Ondo berdoa kepada Yesus. Dan kita akan meneliti ayat Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 15 dan dalam Matius bab 21 ayat 22. Shalom dan selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah Kau berikan sekali kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mendengar cerita, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mendengar. Buka telinga, hati, dan pikiran mereka untuk menerima pengajaran dari cerita ini, agar mereka lebih mengenali Engkau dan lebih memahami siapa Tuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembelajaran ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai kami. Amin. Ondo sekarang sudah pulang ke rumah di kampungnya sendiri. Dia tinggal bersama ayah, ibu, dan seorang abang yang bernama Ongkor. Ayah, ibu, dan Ongkor masih belum mengenal Yesus. Bila mereka memerlukan pertolongan, mereka memohon pertolongan daripada berhala. Tetapi Ondo selalu berdoa kepada Yesus. Di mana Ondo belajar berdoa kepada Yesus? Ya, Jakim dan Anita yang mengajarnya berdoa. Lagi pula, Ondo sudah mengikuti Jakim dan Anita di sekolah minggu dan dia mendengar bahwa Tuhan Yesus menyayangi semua anak-anak. Pada satu hari, keluarga Ondo menghadapi satu masalah besar. Kerbau yang mereka guna untuk membajak ladang jatuh sakit. Kesian kerbau itu. Ia tidak mau makan lagi dan tidak bertenaga untuk bekerja di ladang. Jadi, ayahnya, Ongkor, dan si ibu pergi untuk berdoa. Tetapi bukan berdoa kepada Yesus. Mereka menyembah berhala. Jika ladang tidak dibajak, kita tidak dapat menanam. Dan jika kita tidak menanam, maka kita tidak akan makan. Kita akan kelaparan. Risau ayah si Ondo. Lalu mereka pun berjalan menuju ke tempat mereka berdoa, yaitu di tempat adanya berhala. Ongkor berjalan di depan. Ondo mengikuti dari belakang. Ondo memang tidak suka mengikuti ke tempat itu. Tetapi dia terpaksa karena ayahnya yang suruh. Selamat pagi, Ongkor menyapa seorang pawang yang menjaga tempat itu. Kerbau kami sakit dan kami mahu membawakan doa untuk kesembuhannya. Sekarang Ongkor dan Ondo berdiri di depan berhala. Ongkor pun mula berdoa. Tetapi Ondo tidak pasti. Berhala itu tidak bergerak. Bagaimana ia dapat melihat atau menghidup atau mendengar? Kata Ondo di dalam hati. Lalu apa yang Ondo buat? Lebih baik saya berdoa kepada Yesus, kata Ondo. Yesus pasti mendengar dan menjawab doa saya. Lalu si Ondo ini pun berlutut di belakang Ongkor dan berdoa bukan kepada berhala tetapi kepada Yesus. Ongkor, abang Ondo, marah. Dia datang mendekati Ondo lalu menampar muka Ondo. Ondo, bangun! Jangan berdoa kepada Yesus. Nanti berhala marah dan tidak mau tolong kita, kata Ongkor. Ondo sangat sedih, tapi dia tidak menangis. Dia yakin dan percaya Yesus akan mendengar doanya. Tidak berhenti di sana, sesampainya di rumah,
Ongkor pun beritahu ayah mereka. Ondu berdoa kepada Yesus, ayah, kata Ongkor. Dan Ondu tetap tidak menangis. Ayah amat terkejut. Si Ondu tetap bertenang. Dia terus percaya Tuhan pasti menolongnya. Pada keesokan paginya, si ayah pun menuju ke kandang kerbau dan melihat kerbau mereka yang sakit. Alangkah terkejutnya si ayah sebab ia melihat kerbau itu bangun dan sedang memakan rumput. Si Ondu juga ada di sana. Dan dia sangat gembira melihat kerbaunya sehat semula. Dia melompat kegembiraan dan berkata, "Ayah, bukan berhala tetapi Yesus yang telah menyembuhkan kerbau kita. Sekarang kita boleh membajak sekali lagi," kata Ondu. Tetapi ayah, ibu, dan Ongkor tidak pasti siapa yang telah menyembuhkan kerbau mereka, Yesus atau berhala. Apa kata anak-anak di sana? Ya, pasti Yesus yang menyembuhkan kerbau itu. Mereka tidak mengucap syukur kepada Yesus. Hanya Ondu yang berterima kasih kepada Yesus. "Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar dan menjawab doa saya. Sudah buat kerbau saya sehat semula," kata Ondu. Pada malam itu, ayah pula jatuh sakit. Ayah Ondu demam. Ayah lalu memanggil Ondu dan berkata, "Ondu, saya mau kamu tolong doakan ayah supaya Yesus akan menyembuhkan ayah," kata si ayah kepada Ondu. Si Ondu dengan perasaan yang teruja sangat berlutut, mengunci tangan, tutup mata, dan terus berdoa untuk bapaknya agar sembuh dari sakit. Kemudian pada keesokan paginya, apa yang terjadi? Si ayah memanggil si Ondu sekali lagi. "Di mana kamu belajar berdoa kepada Yesus?" tanya ayah. "Di kampung Jakim dan Anita, ayah," Ondu menjawab. "Minggu depan kita akan pergi ke gereja tersebut," kata si ayah. Si Ondu sangat gembira sebab dia pun sudah rindu untuk pergi ke sekolah minggu dan berjumpa dengan kawan-kawan mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, begitulah berakhirnya cerita mengenai Ondu yang sudah pandai berdoa kepada Yesus. Nah, daripada cerita minggu ini, kita tahu bahwa Ondu berdoa kepada Yesus dan Yesus menjawab doanya. Yang kedua, percayalah bahwa Yesus akan mendengar dan menjawab doa-doa yang percaya dan meminta kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan lupa kita kena berdoa kepada Yesus bila kita menghadapi sebarang masalah. Tuhan memberkati. Mari kita kunci tangan dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Allah yang kudus dan kuasa, terima kasih Tuhan sebab Engkau mengasihi kami semua. Ya Tuhan, ajar kami untuk sentiasa percaya kepada Engkau, sentiasa mengucap syukur untuk penyertaan penjagaan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar kami sentiasa tidak lupa untuk berdoa kepadamu. Sama ada kami dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak lupa untuk berdoa dan terus percaya bahwa Engkau pasti akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayat
hafalan Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersurai, mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk doa berkat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas hari dan kesempatan indah di mana kami belajar tentang Engkau, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami mau pulang di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai perjalanan kami sampai kami tiba di rumah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkatilah juga pekerjaan kami selepas ini. Kiranya Engkau sentiasa menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.